Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kota Naswa Akila. Ana min Faslul Salasa SDN 062 Ciujung Kota Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. The first, we say thank you to Allah who give us everything. Kalaulah kita umpamakan lautan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, dan dedaunan sebagai kertasnya, yang namanya menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sangguplah kita untuk hitungnya. The second, we give praise to our prophet, salawat and salam. Parit pagar kota Mekah, intan mutiara kota Madinah, buah hati Siti Aminah, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah, jamaah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Naswa akan memberikan judul tausiah Naswa yang berjudul persaudaraan antara sesama muslim. Alkisah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda yang sedang sholat di masjid. Saat pemuda itu sedang melaksanakan sholat, tanpa disadari untanya terlepas dari ikatannya dan memasuki salah satu kebun kurma di dekat situ. Dan unta itu memakan bibit-bibit kurma yang ada di sana. Lantas pemilik kebun kurma yang mengetahui hal itu langsung menjadi marah, dan ia pun membunuh unta itu karena unta itu telah memakan bibitnya. Saat pemuda itu selesai sholat, betapa terkejutnya ia saat melihat untanya telah tidak ada. Ia pun mencari ke sana kemari, dan kemudian pemuda itu memasuki salah satu kebun kurma di dekat situ. Betapa terkejut dan marahnya ia saat melihat untanya telah bersimbah darah. Dari kejauhan ia melihat ada pemilik kebun kurma yang sedang memegang pisau yang berlumuran darah. Dengan marah, pemuda itu mengambil batu dan lemparkannya kepada kepala pemilik kebun tersebut, sehingga pemilik kebun itu pun meninggal dunia. Pemuda itu pun pergi ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab sambil berkata, "Wallahi, aku telah membunuh pemilik kebun kurma itu." Khalifah menjawab, "Engkau harus dikisos karena engkau telah membunuh pemilik kebun tersebut." Tetapi pemuda itu meminta permohonan untuk diberikannya 3 hari karena ada urusan yang belum selesai, maka ia harus kembali ke perjalanan. Khalifah menjawab, Tidak bisa, harus dilakukan sekarang. Tetapi jika ada yang menjaminkan dirimu, maka aku akan memperbolehkannya. Akhirnya ada seorang lelaki yang mengangkat tangan dan berkata, "Aku ingin menjaminkan diriku untuk pemuda tersebut." Akhirnya ia pun menjaminkan pemuda tersebut. Akhirnya saat telah 3 hari, belum ada tanda-tanda pemuda itu akan kembali untuk dikisos. Khalifah berkata, "Wahai pemuda, maka engkaulah yang harus dikisos sekarang, karena engkau telah menjaminkan dirimu untuk lelaki tersebut." Saat hukuman akan dilaksanakan, dari kejauhan ada pasir yang menyeruak dan ada seseorang yang berteriak, "Tunggu, jangan lakukan hukuman itu dulu, aku sudah kembali." Ternyata itu adalah pemuda
yang datang kembali untuk melaksanakan hukumannya. Khalifah bertanya kepada lelaki yang menjaminkan dirinya, "Kenapa engkau ingin menjaminkan dirimu? Apakah engkau saudara dari lelaki ini?" "Tidak, aku bukan saudaranya." "Apakah engkau mengenali orang tua pemuda ini?" "Tidak, aku tidak mengenali orang tuanya." "Lantas mengapa kamu ingin menjaminkan dirimu untuk pemuda ini?" Akhirnya lelaki itu menjawab, "Aku menyayangi sesama muslim, yaitu saudaraku, sehingga aku ingin menjaminkan diriku untuknya." Singkat cerita, pemuda itu dimaafkan atas apa yang ia perbuat karena rasa sayangnya atas sesama muslim. Jamaah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesama muslim adalah saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yaslimuhu wa la yuslimu." Artinya, sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah, alhamdulillah. Sekian tausiah nasyah hari ini, semoga bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.